Hai, ketemu bareng April di sesi Ask April. Dan pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan belajar dan mengajar bahasa Inggris. Well, pertanyaan yang pertama nih. Assalamualaikum Kak April, mau tanya gimana cara improve speaking skill untuk conversation dan presentasi akademik. Di mana nggak ada tutor dan juga nggak punya teman untuk latihan speaking. Terima kasih banyak. Well, terima kasih juga sudah bertanya. Ingat nih, kalau teman-teman nggak punya tutor ataupun teman untuk latihan, nggak apa-apa, at least kamu punya diri kamu sendiri. Satu hal yang paling penting adalah kita bisa latihan dengan diri kita sendiri. Nah, gimana cara latihannya? Yang pertama, latihan speaking di depan cermin. Kamu bisa melatih ekspresi, pronunciation, sama juga confidence-nya nanti di depan cermin ya. Yang kedua, bisa rekam suara ataupun video dengan menjelaskan topik yang sederhana hingga topik-topik presentasi tadi. Dan nanti bisa didengar lagi dan dikoreksi. Apakah intonasinya sudah tepat? Apakah ada yang perlu diperbaiki dengan vocabulary-nya atau ekspresinya malah kurang meyakinkan? Nah, itu bisa untuk jadi acuan supaya latihan kurangnya di sini ini harus ditingkatkan gitu. Dan yang terakhir adalah tiap hari wajib latihan speaking minimal 10 menit. Bisa di pagi hari, siang, ataupun malam hari. Kalau misalnya pagi hari ini teman-teman bisa menceritakan apa yang akan dilakukan pada hari itu. Kalau misalnya di malam hari bisa kayak recap semua kegiatan yang teman-teman sudah lakukan selama 1 hari penuh tadi. Kenapa harus latihannya setiap hari speaking? Karena ini adalah bahasa baru yang tidak kita gunakan sehari-hari. Kita kan pakainya sehari-hari bahasa Indonesia nih kan. Jadi untuk memperkenalkan, untuk melatih otot-otot di mulut kita supaya terbiasa dengan kata-kata bahasa Inggris tadi. Dan ketika kita mengucapkan sebuah kalimat, menyampaikan sesuatu, jadi tidak berlibet-libet, berbelit-belit gitu. Well, semangat ya latihannya. Semoga lancar dan ya, thank you. Hai, pertanyaan lagi nih yang masuk adalah, as a mother of 2 sons, I need to improve English as daily routine. I only know basic English and need more practice. I hope my son could be enjoy to listen and answer my questions. So I need a teacher too to improve skill level. How to start to speak well with the children. Nah, itu dia pertanyaannya, gimana cara untuk speaking dengan baik dengan anak-anak ya, khususnya mengajarkan bahasa Inggris. Nah, well, mama-mama semua ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak itu bisa sambil main bareng dan bisa dimulai dengan kalimat sederhana, kalimat sehari-hari yang biasa dipakai. For example, "Hey baby, let's eat. Where's your toy? What are you doing? Oh, let's count together. How many dolls do you have? 1, 2, 3, 4. Well, you have 4 dolls." Nah, gitu. Itu caranya ya, contohnya. Pokoknya kalimat simple yang relate dengan kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan yang sehari-hari. Dan ini harus diulangi setiap hari, pakai gestur, terus juga dengan ekspresi supaya lebih fun dan anak-anak lebih paham. Jadi kita tidak mengartikan kata per kata ya. Well, di sini juga kenapa sambil main supaya lebih asik sama anak, karena kan dunia anak nih dunia bermain ya. Bukan untuk duduk diem sambil nulis untuk ngedengerin kita aja, enggak, tapi sambil main dan mereka akan menyerap itu. Dan bisa juga sambil explore nih, bercerita apa yang sedang dilakukan. Hari ini mama mau apa, atau hari ini kamu mau apa, itu gunakan bahasa Inggris. Well, simpelnya sama seperti mama-mama semua ngajarin bahasa Indonesia ke anak. Gimana caranya kita ngajarin bahasa Indonesia, terapkan juga itu untuk ngajarin bahasa Inggris. Semangat ya. Halo, another question. Saya tahun ini pengen bisa baca teks-teks Inggris, Kak. Kira-kira dalam setahun masuk akal nggak ya? Gimana tipsnya nih dari kakak? Masuk akal banget ini, bisa kok dalam waktu 1 tahun asal konsisten dan tahu caranya gimana. Jadi bisa dimulai dengan bacaan yang ringan-ringan dulu seperti cerita anak, artikel singkat, atau cerita bergambar. Nah, kalau tipsnya bisa baca minimal 1 menit ya dalam sehari.
Kalau ada kata yang bingung, dan coba tebak dulu dari konteks. Kalau mentok baru bisa buka kamus. Jadi kita bisa paham kata ini dari konteks ceritanya. Selanjutnya bisa mulai dari topik yang dekat dengan diri kita, yang relate nih ya, dengan apa yang kita suka. Jadi kita nggak mudah bosen saat baca teksnya tadi. Catat juga kata-kata baru yang sering muncul. Kata kuncinya di sini adalah yang sering muncul. Jadi kalau jarang muncul nggak usah dilewatin. Kalau yang sering muncul berarti at least kamu membutuhkan kata itu dan itu paling banyak digunakan. Dan latihan untuk membuat kalimat dengan kata yang sering muncul tadi. Selanjutnya ya baca terus. Lama-lama nanti makin paham. Jadi serius, rutin, pasti bisa. Semangat ya.